bagikan lembar informasi dulu ya Bapak Ibu ya, yang diterima dengan baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa? Luar biasa. Sangat Luar biasa. luar biasa. Sehat? Sehat. Walaupun puasa harus sehat dan semangat ya Bapak Ibu ya. Iya nih. Saya mau nanya, Bapak Ibu duduknya nyaman? Nyaman. Ya. Pencahayaannya cukup? Cukup. Ya. Airnya dingin? Kurang dingin apa? Sudah Mau pas dibatasi dikit? Oh udah pas Udah ya? pas, Bu. Oke, makasih responnya ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan, nama saya itu Enriata Pasar Ibu, biasa dipanggil Enri. Tempat tanggal lahir saya ada tertera di layar. Saya tinggal di Cakung. Saya adalah instruktur dari Penmin Academy Learning. Nomor handphone dan email saya tertera di slide. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menghubungi saya via email ataupun WA ataupun Japri, dengan senang hati saya akan respon. Sekian perkenalan dari saya. Absennya udah dibalikin ya Bapak Ibu ya? Sudah. Saya mau kenalan dulu dengan yang namanya Ibu Devi. Saya Oke, terima kasih. Dari Penmin mana Ibu? Cempaka Mas. Oke, dari Cempaka Mas. Yang namanya Ibu Yuni? Saya Oke, dari Penmin mana Ibu? dari Oke, siap. Yang Ibu yang ini? Ibu dengan Neneng, Oh, Ibu Bu. Neneng. Oke, dari Penmin mana Ibu? Aku dari Kecewa yang sangat Ibu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kita mulai. Nah, selama pembelajaran saya menetapkan beberapa peraturan yang rules demi kenyamanan kita bersama ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita tidak boleh membuat keributan di dalam kelas, baik itu dari kita ngobrol dengan teman kita ataupun dari suara handphone kita sendiri. Yang berikutnya, tidak membawa makanan maupun minuman, apalagi sekarang sedang musim puasa ya Bapak Ibu. Kita coba hargai teman kita yang menjalankan ibadah puasa. Yang berikutnya, tidak merokok, tidak tertidur di dalam ruangan. Mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu ya. Iya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kita lihat gambar di slide. Gambar di slide itu kita melihat ada uang ya. Nah, sebagai banker, orang mikirnya kalau mendengar kata bank itu yang terbersih di pikiran mereka, masyarakat itu adalah duit ya. Iya. Dimana di bank itu kan orang berpikir untuk tempat menyimpan uang yang aman. Nah, sebagai orang yang dipercayakan masyarakat untuk menyimpan uang, kita pastikan sebagai orang bank kita harus menyimpan uang dengan baik dan memproses uang tersebut juga dengan baik. Nah, di sini pada pelatihan kali ini saya membawakan pelatihan tentang cara menghitung uang secara manual maupun dengan menggunakan mesin ya Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa lihat unit kompetensi yang saya bawakan adalah tentang memproses uang dengan kode unit K66 SPP 03 0022. Nah, berikut tujuan dan manfaat yang ingin disampaikan dari pembelajaran yang sekarang ini yang kita lakukan adalah tujuannya adalah Bapak Ibu ini diharapkan dapat menghitung uang secara manual dengan 3 jari maupun dengan mesin uang. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan ini adalah Bapak Ibu diharapkan dapat menghitung uang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, sama-sama kita lihat tentang roadmap pelatihan, di mana mengapa kebutuhan pelatihan ini dibutuhkan. Pelatihan ini dibutuhkan untuk meningkatkan pengelolaan uang tunai yang baik pada bank. Sedangkan program pelatihannya adalah program pelatihan berbasis kompeten tentang pengelolaan uang tunai. Sedangkan unit kompetensi adalah memproses uang dan elemen kompetensinya sendiri adalah menghitung uang. Nah, kriteria unjuk kerja apakah yang diperlukan untuk pelatihan saat ini? Kriteria unjuk kerja yang digunakan adalah uang dihitung secara manual ataupun menggunakan mesin sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan berikutnya, seperti kita ketahui, pada saat jam operasional itu kita membutuhkan uang ya Bapak Ibu untuk operasional kantor, baik itu untuk pembayaran nasabah pada saat nasabah melakukan penarikan ataupun untuk kegiatan operasional lainnya. Nah, uang yang dibutuhkan pada saat operasional itu kita persiapkan H-1, di mana kebutuhannya berapa, rinciannya berapa, itu dipersiapkan H-1 dan harus mendapat persetujuan
dari pejabat yang berwenang. Nah, setelah disetujui, keesokan harinya uang tersebut dikeluarkan dari berangkas pagi-pagi ya. Mungkin Bapak Ibu udah biasa ya dengan checklist harian mulai dari pagi hari, siang hari, sampai sore hari ya. Nah, uang yang kita perlukan untuk kebutuhan operasional itu dikeluarkan dari berangkas. Yang pertama dihitung dengan menggunakan mesin di back office, di mana uang yang sifatnya berjalan beberapa bundel itu dihitung dengan menggunakan mesin agar cepat ya Bapak Ibu. Tapi uang yang digunakan yang di mesin itu yang dihitung dengan mesin dilakukan 2 kali ya dengan arah yang berlawanan. Sedangkan uang yang tidak berjalan yang berperintilan itu dilakukan perhitungannya dengan manual dengan 3 jari. Sedangkan uang logam itu dilakukan secara manual ya Bapak Ibu ya. Dan uang yang dihitung adalah uang layak edar dan uang tidak layak edar. Nah, setelah uang dibawa dari back office, uang tersebut juga dihitung di area teller ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum dihitung itu dipastikan uangnya tidak diragukan lagi keasliannya yang dapat dibuktikan dengan sinar lampu ultraviolet ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu uang yang sudah dibandel periksa kembali dari ujungnya untuk meyakinkan tidak terdapat uang yang palsu ataupun tercampur dengan uang pecahan lain. Artinya denom per denom itu kita pisahin ya, antara pecahan 100.000 jangan sampai ada yang tercampur dengan pecahan 50.000, pecahan 50.000 jangan sampai tercampur ke pecahan 20.000, pecahan 20.000 jangan sampai tercampur ke pecahan uang yang lebih kecil ataupun sebaliknya ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu mungkin sehari-hari kegiatan kita nggak lepas dari perhitungan uang secara manual ya. Saya boleh minta bantuan untuk Bu Nenek untuk menghitung secara manual? Gak susah ya Mbak ya, orang udah makanan sehari-hari ya. Jadi ya bisa ya. Oke. Terima kasih bantuannya Mbak Nenek, silakan dulu. Untuk Mbak Devi saya bisa minta tolong dihitung dengan 3 jari Mbak Nenek. Mbak Devi. Saya 2 jari aja. Oh boleh, senyamannya aja. Saya nggak bisa 3 jari. Coba ya. Oke, berarti Mbak Devi sehari-hari dengan 2 jari atau 3 jari? Nah, senyamannya aja ya Mbak. Yang penting klop ya Mbak. nggak Iya, selisih. betul, Bu. Oke, terima kasih bantuannya Mbak Devi. Iya. Mbak Yuyun bersedia Mbak untuk melakukan? Kenapa? 3 jari boleh. Oh dia jari. Oke. Mbak baru bergabung dengan planning ya. Oke. Ini ya Mbak. Yang pertama duitnya dicepit di tengah ya Mbak. Nah, duitnya dimasukin ke sini. Oke. Yang berikutnya saya bantu. Saya perlihatkan dulu ya Mbak. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 plus 1, 37 Mbak. Mbak Yuni mau kira? Silakan Mbak. Saya kayaknya nggak bisa. Coba dulu Mbak. 2 jari nggak apa-apa ya Nah, kalau belajar dulu belajar. aja ya. Kita pelajari yang 3 jari. Udah mulai bisa tapi masih belum lancar. Oke, Nanti dilancarin lagi. Apa mau coba yang 3 jari sekalian? Udah bisa nanti Oke, coba lagi. nanti kalau misalnya setelah pembelajaran selesai mau Coba latihan lagi nggak apa-apa ya Mbak, kita latihan lagi. Terima kasih ya Bapak Ibu buat kerjasamanya. Iya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran ini dapat kita lihat ya Bapak Ibu. Yang pertama, perhitungan uang itu dapat dilakukan dengan manual 3 jari maupun mesin ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum lanjut ke kesimpulan yang berikutnya, ada pertanyaan dari Bapak Ibu?
mau tanya, Boleh, silakan Mbak Yuni. itu butuh berapa lama supaya bisa hitung kaki jari biasanya? Oke, super sekali pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya Mbak Yuni. Biasanya sih kalau untuk teller baru itu ya, biasanya teller itu tandem dengan seniornya. Nah, biasanya itu si teller yang baru itu dikasih duit nih, dipersilakan untuk menukar duit agar dia dapat praktek di kantor maupun di rumah agar lebih sering berlatih, akan lebih lancar ya. Biasanya sih kalau untuk teller baru itu nggak nyampe sebulan udah lancar sih untuk perhitungan manual secara 3 jari. Oke. Ada lagi pertanyaannya dari Bapak Ibu? Saya juga belum pernah tahu. Itu kalau misalkan kita ada selisih gitu Bu, selisih kurang atau lebih itu gimana ya Bu? Nah, makasih pertanyaannya. Pertanyaannya super sekali ya Mbak Neneng ya. Nah, kalau misalnya untuk selisih lebih, biasanya itu kalau misalnya dicari nih, kita telusuri dulu kira-kira kelebihannya atau kita terima lebih itu dari mana, atau kita kasih bayar orang itu kekurangannya gimana. Kita coba ingat-ingat dulu. Kalau misalnya kita tidak menemukan itu duitnya siapa atau siapa yang emang itu haknya si nasabah, kita harus buatkan ke BA berita acaranya dan dimasukin ke GL. Sedangkan untuk kalau misalnya selisih kurang ya, nah Bapak Ibu kita nggak bisa pungkiri ya, setiap bulan kan teller itu dapat tunjangan selisih ya, yang mungkin nominalnya masing-masing bank beda-beda. Tapi kalau misalnya di teller kita ketahui bersama-sama berapa nominalnya. Nah, kita juga nggak mau sih kalau misalnya ada selisih ya, cuman kan kita sudah dikasih ini nih, udah dimodalin ibaratnya untuk jaga-jaga nih kalau misalnya ada selisih kurang. Nah, kalau misalnya selisih kurang bisa diambil dari tunjangan itu, Nenek. Jadi kita kalau selisih kurang harus cukup ya Bu ya. Iya, tapi ya semoga nggak sering-sering ya. Kita sudah benar itu ya Bu. Benar ya. Modal teller kan adalah kejujuran dan penelitian ya. Ya. Oke, ada lagi pertanyaannya dari Bapak Ibu, teman-teman? Sudah Bu. Yang berikutnya kita lanjutkan dengan kesimpulan. Uang yang dapat dihitung adalah uang yang layak edar dan tidak lusuh. Karena kalau lusuh itu biasanya mesinnya nolak ya. Nah, kalau misalnya mesinnya nolak berkali-kali, ya mending lebih efektif kalau kita hitung secara manual. Nah, yang berikutnya, uang yang dihitung dengan mesin itu dipastikan dihitung dengan berlawanan ya Bapak Ibu. Misalnya perhitungan pertama itu dari kanan ke kiri. Nah, yang berikutnya perhitungan yang kedua itu kita balik dari kiri ke kanan agar nilainya benar-benar yakin gitu loh. Nasabahnya juga yakin, oh benar nilainya sekian atau nilainya 100 lembar. Nah, yang berikutnya, uang yang tidak satu bundle, kita ketahui satu bundle itu kalau uang kertas itu jumlahnya 100 lembar ya. Kalau misalnya nggak nyampe 100 lembar, mendingan kita ngitung secara manual gitu. Tapi kalau misalnya nasabahnya request, Mbak saya mau dong dihitungin dengan mesin gitu, nggak apa-apa ya Bapak Ibu, tetap dicoba dengan menggunakan mesin. Nah, yang berikutnya, yang kalau misalnya uangnya nggak mau di mesin itu, kita dapat melakukan perhitungan dengan manual ya. Nah, kalau yang tadi Bapak Ibu yang nanya ke saya, sekarang gantian ya, boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh. Oke. Pertanyaannya gampang kok. Yang pertama, kalau misalnya kita melakukan perhitungan dengan mesin, perhitungan mesin itu dilakukan berapa kali? Apakah 3 kali atau 2 kali? 2. Oh, 2. Makasih Mbak Devi responnya dan benar ya Bapak Ibu jawabannya. Pertanyaan yang kedua, kalau misalnya nih uangnya nggak bisa dihitung dengan mesin udah berkali-kali nih, apa yang Bapak Ibu lakukan agar uang tersebut bisa dihitung? Ya Bu, jadi kedua Bu. Oke Mbak Neneng. Bisa dihitung dengan manual Bu. Seperti yang tadi saya praktekkan itu Bu, dengan tiga jari kita hitung ke depan, hitung depan nasabahnya ya Bu. Oke benar, super sekali jawabannya ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi pembelajaran ya Bapak Ibu. Di sini saya ada mengajukan beberapa soal, ada soal pilihan ganda dan ada soal esai. Saya bagikan lembar jawabannya dulu ya Bapak Ibu. Silakan dipersiapkan dulu nama dan nomor NIK ataupun absen. Yang pertama, yang pertanyaannya tentang soal pilihan ganda yaitu Bapak Ibu dapat dilihat untuk soal yang pertama.
kedua dapat dilanjut ya Ibu dengan pertanyaan yang ada di slide. Mbak Devi ada masalah? Enggak, Bu. Kalau misalnya udah bisa dilanjut ke soal esai di info ya Bapak Ibu, soalnya waktunya menjawab pertanyaan 7 menit ya. Saya rasa udah ya. Kita lanjut dengan Belum Bu. oh belum ya Bu. Ya, silakan. Bu. Soalnya ada berapa Bu? Soal untuk pilihan gandanya ada 3, tapi esainya ada beberapa soal. Saya sudah bisa lanjut ke soal esai. Bisa, Bu. Saya, oke, yang berikut soal esainya silakan dijawab dengan selengkap-lengkapnya ya Bapak Ibu. Yang nomor 2 harus dijelaskan Bu. Ya harus dijelaskan secara rinci ya, Bu ya, Bu ya. Sebentar ya Bu. Oke, silakan nggak apa-apa Mbak Nenek. Yang udah selesai kabar dulu ya, Mm-mm. nungguin temennya. Kalau udah selesai boleh Oh, kalau dikumpulin udah Bu. selesai boleh silakan. Ya. Terima kasih. Mbak Nenek. Oke, terima kasih. Berarti semuanya udah ngumpulin ya Bapak Ibu ya? Sudah, Bu. Nah, yang tadi kan soal tertulis ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk biar lebih ingat nih, biar lebih ingat di hati dan di pikiran Bapak Ibu, saya ada kasih tugas tambahan. Gak apa-apa ya Bapak Ibu? Ya. Tugasnya gampang kok. Yang pertama cuma merangkum tentang cara memproses uang itu dari berbagai sumber. Baik sumber yang sudah saya jelaskan ataupun dari sumber lain yang buat menambah referensi kita nggak apa-apa. Nah, tugas tersebut dikumpulkan kita pelatihan hari terakhir tanggal 5 ya. Saya kasih waktu sampai dengan jam 10 malam ya Bapak Ibu, dikirimkan soft copy-nya. Bisa lewat email maupun lewat WA saya, nggak apa-apa. Bu. Baik, Bu. Bu. Kalau misalnya ada materi yang ingin dimintakan ke saya juga bisa ya Bapak Ibu, biar saya kirimkan lewat WA maupun lewat email. Baik, Bu. Malam-malam nggak apa-apa ya Bu. Kalau saya malam kurang jelas saya WA itu ya Bu. Oke, silakan aja Mbak Dewi ya. Kalau misalnya mau ada materi yang perlu difotokopi, hard copy-nya saya juga bersedia menyediakan hard copy materinya ya Bapak Ibu ya. Saya rasa demikian pembelajaran yang saya sampaikan hari ini ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Selamat pagi. Pagi. Bu.